Saudara-saudaraku yang saya cintai, seperti kita ketahui, kita beberapa hari ada di rumah saja karena ada makhluk Tuhan yang lembut yang disebut virus corona atau COVID-19 yang membuat panik seluruh dunia, kepanikan global. Sebetulnya kepanikan ini baru kepanikan kecil kalau kita bandingkan dengan kepanikan akbar nanti di hari kiamat, yaumil fazail akbar. Orang pada melihat pandemi ini, ada yang melihatnya sebagai musibah, ada yang memandang sebagai cobaan, ada yang memandangnya sebagai pelajaran, bahkan ada yang melihatnya sebagai pencucian dunia. Konon beberapa hari setelah pandemi ini berlangsung, di mana orang lalu membuat jarak dengan dunia itu yang selama ini tanpa jarak, bahkan dikejar-kejar dunia itu sekarang dibikin jarak, maka udara menjadi lebih baik, langit menjadi lebih cerah, karena semua orang berkegiatan di dunia ini. Kalau kita melihat sebagai pelajaran, pertanyaan berikutnya adalah pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa ini yang terus berlangsung sekarang ini. Kita selama ini sibuk dengan dunia hampir tanpa jarak. Sekarang kita harus menjaga jarak. Saking sibuknya kemarin itu kita hampir tidak pernah di rumah. Dengan keluarga kita tidak dekat. Dengan diri kita sendiri lebih-lebih. Sekarang kita dipaksa oleh makhluk kecil itu, lembut itu, untuk membuat jarak dengan dunia, untuk di rumah, kembali dengan keluarga dan kembali kepada diri kita sendiri. Adanya makhluk lembut yang membuat kita panik secara global ini mestinya cukup menghancurkan kecongkaan, keangkuhan kita selama ini sebagai manusia yang kaya, angkuh bukan main karena kekayaannya, yang berilmu, merasa besar sendiri karena ilmunya, yang mempunyai kekuasaan, merasa lebih dari kekuasaan. Sekarang ini tidak ada. Negara yang paling kaya sekarang keteteran. Orang yang mengandalkan ilmunya sekarang kelimpungan. Kita diajar kembali untuk menengok diri sendiri sebagai manusia. Manusia saja. Kita dipaksa untuk ingat bahwa kita ini semuanya adalah anak cucu Adam. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab.
kalian semua ini berasal dari Adam. Kemarin kita ada yang merasa bukan dari satu keturunan, bukan saudara. Kita diingatkan dengan makhluk lembut ini bahwa kita ini sebetulnya hamba yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi khalifahnya, penggantinya di bumi ini, untuk mengatur bumi ini, dunia ini. Tapi alih-alih selama ini kita mengatur, menguasai dunia sebagai khalifah, bahkan kita justru menjadi hambanya dunia itu. Bukan kita ngatur, tapi kita diatur. Ada yang terlalu sadar dengan kekhalifahannya, lupa tentang kehambaannya. Ini mestinya menjadi perenungan kita ketika kita bersendiri, menjaga jarak dengan dunia, sendiri dengan diri kita, sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita bisa kembali menjadi hamba yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lalu bertobat. Tapi apa yang kita lihat sangat memprihatinkan, karena di dalam kondisi yang seperti ini orang tidak mencerdasinya itu sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih tetap angkuh, kita tetap membicarakan hal-hal yang lebih duniawi daripada kehidupan kita yang kekal kelak. Kita sibuk membersihkan diri dalam pengertian jasad, membersihkan daging kita. Tapi tetap kita lupa juga untuk membersihkan jiwa kita, inti daripada diri kita sendiri. Mestinya kita di samping membersihkan diri yang sedemikian lupa itu, 1 jam 2 jam membersihkan tangan, membersihkan, bagus itu. Tapi sementara juga harus kita perhatikan inti daripada diri kita sendiri, ruh kita, jiwa kita. Kita berteriak-teriak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan, sementara kita masih berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih tetap akrab dengan dunia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak kawan-kawan untuk bersama-sama melihat kembali diri kita dengan segala kesalahan-kesalahan kita kemarin, keangkuhan kita, kedekatan, ketidakberjaraan kita dengan dunia ini, sehingga bikin jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hentikan. Mulai kita sekarang bertobat. Sebelum kita berdoa, mari kita bertobat kepada Allah. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita kemarin itu menzalimi diri kita sendiri, telah berbuat kesalahan, mari kita bertobat. Allah sangat baik dengan kita. Allah memperingatkan, Allah memberikan pelajaran, tapi juga menerima kalau kita bertobat. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha ghafurur rahim. Wa aslaha, faman taba wa aslaha. Sekarang apa? Setelah kita taubat nanti, setelah kita menggeledah diri kita sendiri, kita tahu kesalahan kita adalah keangkuhan kita. Keangkuhan karena kaya, keangkuhan karena ilmu, keangkuhan karena pangkat dan lain sebagainya. Kita sudah tahu itu, kita tobat. Ya Allah, saya akan menjadi manusia, hamba-Mu kembali, yang menjadi khalifah-Mu di muka bumi. Kita betul-betul bertekad untuk menghilangkan itu keangkuhan.
lalu kita baru berdoa. Sekarang untuk mengecek apakah tobat kita betul-betul atau tidak, sekarang kita ini ketika beberapa hari harus mengucilkan diri di rumah saja. Apa yang kita kangeni, apa yang kita rindui sekarang ini? Kalau seandainya ini semua sudah selesai, normal kembali, menurut kita normal kembali, kita mau kemana? Apa yang kita kangeni selama ini? Apakah masjid yang selama ini kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat ibadah, apakah kita merindukan tempat-tempat ibadah itu? Atau kita justru membayangkan dengan segala kerinduan bagaimana asyiknya bermain di mall misalnya. Kita rindu ke masjid, kita rindu ke tempat ibadah, atau kita rindu kepada tempat-tempat hiburan. Sekarang menjadi pertanyaan kita dengan diri kita sendiri. Subhanallah walhamdulillah.